Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan kepada KM untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana, masih semangat untuk belajar PPKN hari ini? Semangat, Ibu. Ya, harus tetap semangat ya untuk kalian. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan nanya dulu, apakah kalian masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Apakah ada yang masih ingat di sini? Ingat, Bu, belajar hak asasi manusia. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang hak asasi manusia dan macam-macam hak asasi manusia. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks NKRI. Mungkin tidak asing lagi ya bagi kalian mengenai cinta tanah air atau bela negara. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu bela negara atau cinta tanah air? Sepertinya belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu, kan belum dibahas, Bu. Oh iya. Untuk itu Ibu di sini akan menjelaskan sedikit mengenai bela negara atau konsep cinta tanah air. Cinta tanah air itu sendiri adalah itu dari awal kata cinta. Kalian pasti tahu apa itu cinta kan? Tahu, Bu. Nah, cinta di sini itu bukan kepada cinta kepada Tuhannya, kepada keluarga ataupun cinta kepada makhluk, melainkan cinta kepada negara. Cinta kepada negara atau cinta tanah air adalah kita memiliki perasaan bangga kepada negara karena di sini di negara kita itu dilahirkan, dibesarkan dan memperoleh kehidupan yang layak, misalnya pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Dan untuk bela negara itu sendiri artinya adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai untuk cinta kepada NKRI yang harus sesuai dengan Pancasila Dasar Negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu atau ada yang kurang paham atau udah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Bagaimana cara kita mencintai tanah air atau bela negara? Yang pastinya kita harus rela berkorban, rela membela negara kita dengan menghindari atau disebutnya melindungi wilayah atau negara kita dari gangguan atau ancaman dari luar atau dari negara kita. Misalnya ancaman dari luar negara atau di Indonesia, masuknya budaya barat ke Indonesia. Nah, sedangkan ancaman dari dalam negara itu sendiri, contohnya itu kemiskinan. Kenapa kemiskinan bisa disebut sebagai ancaman dari dalam negara? Karena semakin tinggi tingkat kemiskinan di negara tersebut, semakin tinggi juga pengangguran yang ada. Ya, gitu. Jadi itu termasuk salah satu ancaman bagi negara. Sini ya, sudah paham mengenai alasan kenapa kita harus cinta kepada negara atau bela negara? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa kita harus bela negara? Pastinya juga ada alasan selain dari tadi. Yang pertama yaitu fungsi pertahanan. Yang kedua yaitu sejarah kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga itu aspek hukum. Yang pertama tadi fungsi pertahanan. Kenapa fungsi pertahanan disebut sebagai alasan sebagai bela negara? Karena kita sebagai warga negara harus bisa mempertahankan negara kita dari ancaman yang tadi telah Ibu sebutkan. Nah, sedangkan yang kedua tadi sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita lahir, kita kan mengalami kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Di mana pada zaman itu warga Indonesia atau penduduk Indonesia, negara ini, dia rela berkorban dengan cara jiwa maupun hartanya agar Indonesia merdeka. Dan kita juga harus melakukan hal tersebut walaupun dengan situasi yang berbeda, kapanpun dan kalau negara membutuhkan kita harus siap untuk melakukan itu.
Nah, tadi yang ketiga yaitu aspek hukum, di mana untuk bela negara ini ternyata ada di dalam undang-undang, yaitu di pasal 27 ayat 3, yaitu yang berisi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, dalam isi tersebut patut digarisbawahi ada kata wajib, yang dimana mau tidak mau negara akan memaksa kalian harus untuk membela negara atau tanah air ini. Nah, mungkin pembahasan mengenai fungsi ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kita lanjut ya ke poin keempat tentang tindakan atau perilaku upaya bela negara. Contohnya misalkan di lingkungan masyarakat dengan diadakannya siskamling. Dengan diadakannya siskamling, pastinya di lingkungan masyarakat tersebut adanya pertahanan atau keamanan di lingkungan tersebut. Dan yang kedua misalnya bencana alam. Dengan adanya bencana alam, nanti kita pastinya akan merasa simpati atau empati untuk membantunya. Misalkan terjadi kebakaran kemarin di Cilomaya, kita harus membantunya. Dan yang ketiga, kita ambil belajar. Belajar ini pasti apa yang kita lakukan ini ternyata masuk ke dalam contoh bela negara dalam konteks pendidikan. Nah, kalian harus bisa semangat untuk membela negara ini melalui jalur pendidikan. Nah, ada yang kurang paham nggak dari materi yang Ibu sampaikan? Ya, Bu. Paham, Nah, Bu. kita lanjut dulu ya. Untuk yang terakhir ini mengapa atau tujuan bela negara itu tuh apa? Tujuan bela negara yang pertama pastinya mempertahankan negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, melestarikan negara atau melestarikan budaya, contohnya dengan mengikut atau mempelajari tari-tari daerah dibanding tari-tarian dari luar negeri. Yang ketiga, bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Pancasila yang di sila ketiga tentang persatuan, yang dimana contohnya kita kan semua banyak sekali keberagaman, yaitu antar bangsa, antar agama, ras maupun suku. Di sana kita harus bisa saling menghargai dan menghormati tentang keberagaman tersebut. Ada yang tanyakan lagi? Apa cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya kalian silahkan pelajari di buku paket. Mungkin ada pertanyaan dari kalian mengenai konsep cinta tanah air atau bela negara. Gak ada, Bu. Kalau begitu nanti Ibu yang balik tanya kepada kalian. Saya, Bu, izin bertanya, Bu. Kayak apa? Bu, apakah kita itu wajib mengikuti kayak di Korea itu, Bu, wajib militer sebagai bela negara atau tidak, Bu? Ya, terima kasih kepada Caca. Nah, mungkin dari setiap negara itu mempunyai peraturan tersendiri atau kewajiban tersendiri. Nah, sedangkan tadi yang telah disebutkan bahwa itu di Korea, Iya, Bu. itu diwajibkan untuk wajib militer. Sedangkan di Indonesia sendiri kita belum diwajibkan untuk militer, pokoknya ikutan militer kayak gitu. Tapi di sini dipacu atau didorong agar kita tetap membela walaupun tidak di jalur militer. Atau bisa di non militer gitu. Bagaimana Ceda? Iya, Bu. Ada yang Siap, lagi? Bu. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Gak ada, Bu. Kalau tidak ada. Oke, terima kasih kepada Caca karena sudah bertanya. Ibu kasih nilai tambahan untuk Caca. Ya, terima kasih, Bu. Yeay. Yeay. Oh, jadi sekian ya pembahasan dari Ibu.